desa wisata itu menjadi salah satu persiapan desa menjelang Lebaran 2022. Dan kita mengetahui bahwa ternyata desa-desa sendiri, kalau kita datang atau kemudian ya bertanya kepada desa wisata yang ada, mereka sendiri memang sudah menyiapkan untuk kedatangan para pemudik. Sorry, agak berhenti karena melihat di chatroom belum ada gajian. Kok bisa ya? Karena di tempat kami yang sama-sama honor itu tetap gajian di tanggal 2 Mei gitu. Meskipun tidak bisa sebelum Lebaran, tapi pas hari Senin ketika Lebaran itu langsung masuk ke rekening masing-masing. Tapi ternyata masih ada yang belum dapat, jadi ini perlu diurus segera. Ya, nanti penyebabnya nanti kita cek. Jadi desa ternyata sebagian sudah menyiapkan, terutama desa wisata, bahkan ada yang sengaja menutup jalur wisatanya itu menjelang Lebaran, karena persiapan untuk tanggal 2 Mei ketika libur Lebaran itu mulai banyak wisatawan masuk, dan juga homestay-nya itu di hari kedua Lebaran. Jadi memang desa juga sudah menyiapkan diri gitu untuk hal-hal itu. Namun memang perlu dicek. Nah, ini yang menarik. Ada baiknya para kerabat desa, para pendamping, tenaga pendamping profesional, kemudian kepala desa, perangkat desa menyampaikan melalui media sosial, atau kalau para pendamping melalui daily report pendamping desa, apa sih sebetulnya yang terjadi di desa selama Lebaran ini, apa saja yang dirancang atau yang direncanakan oleh desa sebelum Lebaran, apa yang terjadi pada saat Lebaran, dan apa rencana yang sudah dibuat desa untuk pasca Lebaran. Ada desa-desa yang sudah terbiasa untuk menjalin kerjasama dengan warganya yang ada di kota. Jadi desa-desa yang selama ini mendapatkan bantuan, mendapatkan dukungan dari warganya yang ada di kota, pasti desa-desa tersebut sedang mendapatkan manfaat dari para pemudik yang membeludak pada tahun 2022 ini. Di desa-desa yang selama ini ada, katakanlah ada bahkan sampai membuat kelompok di kota untuk membantu desanya, dan selama ini sudah teruji mengirimkan dana, baik itu untuk sedekah, baik itu untuk membantu warga miskin maupun untuk pembangunan desa seperti itu. Pasti di tahun ini itu sedang mendapatkan manfaat dari jumlah pemudik yang tiba-tiba meningkat drastis. Yang tadi kembali kami ulangi dari 297.000 menjadi 85 juta, yang kemungkinan nanti kita lihat angka akhirnya dari Kementerian Perhubungan, perkiraan apakah betul mencapai 100 juta warga yang mudik ataukah tetap di angka 85 juta. Tapi ini pasti jumlah yang sangat besar, sementara jumlah dana yang masuk besar. Artinya pemudik itu juga boleh dikatakan dalam tanda kutip sebagai semacam investor bagi pembangunan desa, semacam investor bagi warga-warga yang ada di desa, yang sebetulnya sama-sama dengan dia, yaitu warga desa itu yang kebetulan ada di kota. Nah, yang menarik, karena tahun 2000 penduduk secara langsung, hanya dengan cara yang unik, yaitu kerjasama dengan
Admuk, Ditjen Adminduk, Administrasi Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri, kemudian mengecek dari KTP elektronik itu jumlah penduduk berapa, apakah dia ada di lokasi setempat atau dia tidak sesuai dengan KTP. Jadi kemudian dari situ kita ketahui sekarang bahwa ternyata sekarang kita ketahui jumlah penduduk yang tinggal di luar KTP. Artinya dia tinggal di desa A tapi dia KTP-nya di desa B, mungkin juga di tempat lain. Sekarang kita ketahui jumlahnya ada 16 juta. Jadi kita bisa memperkirakan jumlah migran, jumlah orang yang bermigrasi di Indonesia itu adalah 16 juta. Dan biasanya dari 16 juta itu jumlah penduduk desanya sekitar 2/3, jadi 11 juta itu dari jumlah penduduk yang ada di desa yang bermigrasi. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kalau interaksi desa dengan para migran yang 11 juta itu berjalan, ya, pasti di sana bisa muncul berbagai peluang untuk kerjasama, tidak hanya bantuan ya, tapi kerjasama bisnis, kerjasama pembangunan antara desa dengan para migran itu, yang jumlahnya perkiraan kami sekitar 11 juta dari 16 juta penduduk dengan KTP yang berbeda dari tempat tinggalnya. Kita perkirakan bahwa itulah jumlah migrannya, 16 juta dari jumlah penduduk di Indonesia sekitar 270 juta. Jadi sekitar 5% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian jumlah dari, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk desa, itu kalau dari data IDM, Indeks Desa Membangun tahun 2021, jumlah penduduk desa itu ternyata memang lebih sesuai dengan yang diperkirakan oleh Adminduk daripada kalau kita membaca jumlah penduduk per desaan. Jadi desa dan perdesaan itu berbeda. Desa itu wilayah administratif, perdesaan itu merujuk kepada sejumlah fasilitas kota yang ada di wilayah itu. Nah, jumlah penduduk desa secara administratif itu ada 214 juta menurut IDM 2021. Jadi kalau 11 juta dibanding 214 juta itu sekitar 6%. Jadi pemudik atau warga desa yang bermigrasi itu sekitar 6%. Ya. Kalau jumlahnya kemudian 11 juta, nah kita tahu bahwa itu mungkin angka yang pemudik yang sementara, ya, yang dia pas pada waktu disensus oleh BPS dia ada di luar wilayahnya. Ya. Sementara yang lain mungkin memang sudah benar-benar berganti KTP ke wilayah kota, ya, tapi masih merasa sebagai orang desa. Itulah sebabnya jumlahnya sampai 85 juta. Ya, jadi kita perkirakan siapa yang akan keluar dari desa setelah Lebaran 2022 itu perkiraannya ada 6% dari warga desa yang akan keluar bermigrasi kembali ke kota, ya. Tapi yang lain tentu saja sudah menetap di kota.